Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah program linier, yang mana dosen pengampunya adalah Ibu Sri Irawati SPD MPD. Untuk kali ini akan membahas soal program linier, yaitu mencari nilai maksimum. Seperti ini soalnya. Untuk menambah penghasilan seorang ibu rumah tangga, setiap harinya memproduksi 2 jenis kue untuk dijual. Setiap kue jenis pertama modelnya adalah Rp1.000 dengan keuntungan Rp800. Sedangkan kue jenis kedua modelnya adalah Rp1.500 dengan keuntungan Rp900. Jika model yang tersedia setiap harinya adalah Rp500.000 dan paling banyak hanya dapat memproduksi 400 kue, maka keuntungan terbesar yang dapat diperoleh ibu rumah tangga tersebut adalah untuk mencari penyelesaian dari soal tersebut. Kita mencari nilai maksimum karena yang ditanyakan adalah keuntungan. Kita bisa menggunakan dua metode, yaitu yang pertama metode grafik dan yang kedua adalah metode simplex. Sedangkan di metode grafik itu juga terbagi menjadi dua, yaitu metode isolin dan yang kedua metode titik ekstrim. Sebelum ke metode grafik ataupun metode simplex, kita harus mencari ketiga ini. Jadi kita harus tentukan. Yang pertama yaitu variabel keputusannya, yang kedua fungsi kendala, terus yang ketiga fungsi tujuan. Dan di sini variabel keputusannya adalah X, yaitu banyaknya kue jenis pertama, dan Y adalah banyaknya kue jenis kedua. Terus fungsi kendalanya juga sudah ditentukan, yaitu 1000X plus 1500Y kurang dari sama dengan 500.000. Jadi tadi kan sudah di soal itu modelnya adalah 1000 dan yang jenis keduanya itu 1500. Sedangkan uang yang dimiliki ibu tersebut adalah 500.000. Dan ini bisa disederhanakan menjadi 2x plus 3y kurang dari sama dengan 1000. Dan ada yang kedua yaitu x plus y kurang dari 400. Karena tadi untuk total keseluruhan pembuatan kue tersebut hanya bisa membuat total sebanyak 400 kue. Jadi ditentukan fungsi kendalanya itu ada 2x plus 3y kurang dari sama dengan 1000 dan x plus y kurang dari sama dengan 400, di mana x dan y bernilai lebih dari sama dengan 0. Dan di sini juga sudah ditentukan fungsi tujuannya, yaitu z sama dengan 800x plus 900y. Lanjut kita ke metode yang pertama, yaitu metode grafik. Perlu diingat kembali metode grafik ada dua cara, yaitu dengan menggunakan metode isolin dan juga metode titik ekstrim. Kita ke metode isolin terlebih dahulu. Tadi kan sudah ditentukan fungsi kendalanya itu ada dua ini. Yang pertama yaitu 2x plus 3y kurang dari sama dengan 1000. Jadi kita menggunakan bantuan dari aplikasi GeoGebra seperti ini. Ketika kita mencari titik potong sumbu x-nya, maka nilai y-nya sama dengan 0. Jadi ditemukan 500. Dan titik potong sumbu y-nya ketika dicari maka x-nya sama dengan 0, maka ditemukan nilai y-nya adalah 333,3333 dan seterusnya. Juga pada x plus y kurang dari sama dengan 400, gambarannya seperti ini, hingga ditemukan daerah penyelesaian, yaitu arsirannya yang kena semua seperti ini. Ini adalah daerah penyelesaian. Hingga ditemukan daerah penyelesaian seperti gambar di atas. Jadi seperti ini ya. Selanjutnya yaitu langkah pertama kita pilih titik di daerah visible. Di daerah visible. Di daerah visible itu maksudnya di daerah yang di sini, yang ada di dalam sini, di daerah penyelesaian.
Jadi kita pilih daerah visible yaitu 100,0. 100 ini punyanya X ya. Jadi kita pilih titik yang di X yaitu 100,0. Sehingga Z kita masukkan ke fungsi tujuan. 800X plus 900Y, masukkan 100, di sini 0, hasilnya 80. Nah, di sini sudah ketahuan titik yang pertama ya, 8. Dengan nilai Z-nya itu 80.000. Lanjut ke langkah kedua, pilih satu titik lagi sehingga Z sama dengan 80.000. Kenapa langkah kedua seperti ini? Karena kita akan mencari nilai Y-nya gitu. Dengan nilai Z yang sama yaitu 80.000. Jadi Z-nya sudah ketahuan 80.000. Jadi kita cari nilai Y-nya, di mana ditemukan nilai Y-nya yaitu 88,88 dan seterusnya. Terus langkah ketiga, kita mencari titik lagi. Kita buat titik lagi, yaitu titiknya itu 200,0. Ini untuk di X lagi ya. Dan dimasukkan lagi ke Z-nya, hingga akhirnya nilainya itu 160.000. Lanjut ke langkah keempat, sama seperti langkah kedua, yaitu Z-nya 160.000, maka kita mencari nilai Y-nya hingga ditemukan 177,77 dan seterusnya. Nah, setelah kita menentukan dua garis tadi, untuk yang titik X 100,0 tadi kan sudah kita menentukan ada 4 titik gitu ya. Untuk yang X-nya 100 itu yang Y-nya itu ada di sini. Y-nya itu 88,88. Jadi di sini, titiknya di sini. Terus yang garis yang kedua yaitu X-nya 200 dan Y-nya 177,77. Jadi di sini 200, yang di sini 177,77 ada di sini. Nah, berdasarkan gambar di samping bisa dilihat bahwa nilai F semakin ke kanan semakin besar. Sehingga untuk mendapatkan nilai F maksimum, maka garis terus ke kanan sampai mencapai titik batas sudut di mana peningkatan dan fungsi tujuan keluar dari daerah visible. Jadi kita terus naikkan. Jadi karena kita yang dibutuhkan adalah nilai maksimum, maka kita terus tarik ke kanan. Karena semakin ke kanan itu nilainya semakin besar. Hingga sampai ada di sini, di ujung sini, karena harus ada di daerah visible ya, tetap ya. Jadi maksimumnya itu ada di sini. Ternyata setelah kita melihat maksimumnya ada di titik yang tadi itu, ditemukan solusi optimum, yaitu titik yang tadi itu adalah pertemuan antara garis 2x plus 3y kurang dari sama dengan 1000 dan x plus y kurang dari sama dengan 400. Untuk mencari nilai x dan y di antara dua garis ini, kita menggunakan cara eliminasi substitusi, sehingga ketahuan nilai x dan y-nya yaitu sama-sama 200. Jadi setelah kita menemukan x dan y-nya, kita masukkan ke fungsi tujuan yang telah kita tentukan sebelumnya, yaitu 800x plus 900y, hingga ditemukan 340.000 rupiah. Selanjutnya kita ke metode titik ekstrim. Jadi gambar titik ekstrim seperti ini. Setelah kita menemukan bahwasanya di sini adalah daerah penyelesaiannya di kuadran pertama, kita kasih titik yang menyentuh ini, garis-garis ini. Jadi titiknya itu ada titik A, titik B, titik C, dan titik D. Untuk titik A sudah pasti ya, itu adalah 0,0. Terus di titik B itu adalah garis, persamaan garis yang ini itu ada di nilai 400,0. Titik B itu 400,0 dan titik C itu adalah 200,200, yang mana pertemuan antara garis 2x plus 3y kurang dari sama dengan 1000 dan x plus y kurang dari sama dengan 400, dan sudah ditentukan titiknya setelah dilakukan proses eliminasi substitusi pada metode sebelumnya, yaitu metode isolin.
Jadi yang titik C ini adalah pertemuan dua garis yang tadi ya, karena kita sudah mencari titiknya yaitu 200,200. Dan yang D ini adalah 0,1000 per 300, yaitu hasilnya adalah 0,333,333 seperti itu. Jadi ini nilai titik D. Solusinya, mari kita cari nilai maksimum dari keempat titik tersebut. Karena titik A adalah 0,0, kita substitusikan masuk ke fungsi tujuannya yaitu 800x plus 900y. Terus dimasukkan nilai x dan y-nya. Karena di sini 0,0 maka hasilnya adalah 0. Terus yang kedua yaitu titik B 400,0, kita masukkan lagi nilai x dan y-nya hingga didapatkan 320.000. Terus yang titik C 200,200 disubstitusikan lagi, yaitu di sini x-nya, di sini y-nya, hasilnya itu 340.000. Dan titik D juga 0,333,333 itu disubstitusikan juga, di sini 0, di sini 333,3333. Hasilnya adalah 299.999,999. Jadi, nilai X dan Y agar Z bernilai maksimum berturut-turut adalah 200 dan 200. Sehingga keuntungan terbesar yang diperoleh adalah Rp340.000. Karena dari keempat yang di sini, yang paling tinggi adalah nilai di titik C, yaitu titik 200,200 yang menghasilkan Rp340.000. Jadi, keuntungan maksimal yang diterima oleh ibu rumah tangga dalam pembuatan kuenya adalah Rp340.000. Kita lanjut ke metode yang kedua, yaitu metode simplex. Kita masuk ke metode simplex. Untuk step yang pertama yaitu seperti biasa kita tentukan variabel keputusan, fungsi kendala, dan fungsi tujuan. Terus step yang kedua yaitu ubah ke bentuk kanonik. Karena di sini simbolnya adalah kurang dari sama dengan, maka kita harus menambahkan variabel slack. Yaitu saya sudah menentukan untuk yang fungsi kendala yang pertama saya tambahkan variabel slacknya yaitu R, dan yang kedua yaitu S, dimana X, Y, RS lebih besar sama dengan 0. Maksimumkan nilai Z-nya yaitu 800X plus 900Y plus 0R plus 0S. Lalu selanjutnya kita akan buat tabel seperti ini. Untuk nilai CJ ini adalah koefisien dari variabel fungsi tujuannya. Terus di sini ada XICJ, yaitu di sini adalah variabelnya, variabel. Sini juga ada tambahan yaitu BI dan RI. Terus di sini ada CI, dan untuk yang kolom ini adalah variabel slack, tambahan dari fungsi kendala yang pertama. Jadi di sini adalah fungsi kendala yang pertama dan yang di sini adalah fungsi kendala yang kedua. Dan kenapa di sini adalah nilainya itu 0, jadi kita harus samakan. Jika di sini R-nya di sini juga 0, di sini S, di sini juga 0, maka di sini juga sama. R 0, S 0, seperti itu. Selanjutnya kita akan mencari nilai ZJ. Nilai ZJ itu didapat dari kita mengalihkan kolom yang ada di sini, kolom yang ada di kolom X, ada di kolom Y, R, dan S, dikalikan dengan CI dan ditambahkan. Jadi seperti ini. 2 dikalikan 0 ditambah 1 dikalikan 0. Hasilnya adalah 0. Terus yang di kolom ini juga 3 dikalikan 0 ditambah 1 kali 0, hasilnya adalah 0. Di sini 1 dikali 0, 0 dikali 0 hasilnya 0. 0 dikali 0 ditambah 1 dikali 0 hasilnya 0. Dan 1000 dikali 0 ditambah 400 dikali 0 hasilnya adalah 0. Jadi begitu cara mencari ZJ. Selanjutnya kita mencari ZJ min CJ.
sama seperti ini. Jadi kita kurangi ZJ dengan CJ. Jadi 0 dikurangi 800 hasilnya adalah min 800. Terus di sini 0 dikurangi 900 hasilnya adalah min 900. Yang di sini 0 dikurangi 0 hasilnya 0. 0 dikurangi 0 hasilnya 0. Dan di sini 0. Karena di sini tidak ada ya. Jadi setelah kita menentukan nilai ZJ dan CJ-nya, di sini kita akan mencari kolom kuncinya. Dari mana kita bisa menentukan kolom kunci? Kolom kunci itu dilihat dari di mana nilai ZJ dan CJ-nya itu yang paling kecil. Di sini kan ketahuan paling kecilnya itu adalah min 900. Jadi di sini adalah kolom kuncinya. Di sini kolom kuncinya. Nah, setelah itu kita mencari baris kunci. Bagaimana cara mencari baris kunci? Kita harus mencari nilai RI-nya. Bagaimana kita mencari nilai RI? Sedangkan di sini kan sebenarnya ini tidak ada. Kita cari nilai RI dengan cara kita kan tadi sudah menemukan kolom kuncinya ada di sini. Nah, kita bagi nilai BI dengan kolom kuncinya. Yaitu yang pertama 1000 dibagi 3. Dibagi dengan kolom kunci yaitu 3. Hasilnya adalah 333,3333 dan di sini 400 dibagi 1. Hasilnya adalah 400. Dan untuk yang lainnya itu 0 ya, kosong ya. Jadi, kita sudah menemukan nilai RI. RI yang paling kecil adalah 333,333. Sehingga ditemukan baris kuncinya adalah di sini. Ini baris kuncinya. Ini menjadi kolom kunci, yang di sini adalah baris kunci. Sehingga ditemukan ini unsur kuncinya yaitu 3. Nah, setelah itu karena di sini nilainya masih mengandung nilai min, bernilai min, maka di sini kita harus mencari baris baru lagi untuk memperbaiki tabel. Perbaiki tabel karena kan untuk mencari nilai maksimum, nilai ZJ sama CJ-nya ini harus bernilai positif semuanya. Karena di sini ada negatifnya, jadi kita perbaiki tabelnya dengan cara mencari tabel baru. Nah, di sini kita akan mencari tabel baru di sini. Ini adalah tabel barunya. Bagaimana cara mengisi tabel baru? Nah, di sini. Untuk tabel yang kedua yang di sini untuk membuat baris satu baru seperti ini, baris satu baru yaitu rumusnya itu baris 1 dibagi 3. Karena kolom kuncinya itu ada di sini kan ya. Jadi B1/3 sehingga ditemukan hasilnya yaitu 2/3, 1, 1/3, 0 dan 333,3333. Terus baris 2 barunya yaitu rumusnya B2 dikurangi 1/3 B1 sehingga ditemukan nilainya yaitu 1/3, 0, min 1/3, 1, dan 66,66. Nah, di sini kita sudah tentukan baris 1 barunya dan baris 2 barunya. Nah, kita cari lagi nilai ZJ-nya, yaitu 2/3 dikali 900 ditambah 1/3 dikali 0. Sehingga hasilnya ditemukan yaitu 600. Selanjutnya juga ini 1 dikali 900 dikalikan 0 dikali 0 yaitu 900. Dan 1/3 dikali 900 ditambah min 1/3 dikali 0 yaitu hasilnya 300. 0 dikali 900 dikali 1 ditambah 1 dikali 0 hasilnya adalah 0 dan 333,3333 dikali 900 ditambah 66,6666 dikali 0 itu hasilnya adalah 300.000. Nah,
Di sini kita sudah mengetahui ZJ-nya. Kita cari ZJ min CJ-nya, yaitu ZJ yang di sini dikurangi CJ yang di atas sini ya, tetap ya. Jadi 600 dikurangi 800 adalah min 200. 900 dikurangi 900 0. 300 dikurangi 0 300. 0 dikurangi 0 0. 300 tetap ya, karena di sini tidak ada. Jadi ZJ-nya sudah ketahuan nih. Min 200, 0, 300, 0, dan 300.000. Ternyata di tabel kedua tetap ada nilai minnya. Jadi karena di sini ZJ dan CJ-nya itu masih ada yang bernilai negatif, sedangkan syarat untuk mencari nilai maksimum adalah nilainya itu harus positif, maka kita perbaiki lagi tabelnya, kita buat tabel yang ketiga. Sebelum itu kita harus menentukan unsur kuncinya. Sama seperti untuk mencari unsur kunci yang tadi, yang sebelumnya, kita coba untuk mencari nilai ZJ dan min CJ yang paling kecil, nilainya yang paling kecil, yaitu di sini ditentukan min 200. Jadi sudah ditemukan kolom kuncinya, yaitu ada di sini. Di sini kolom kunci. Selanjutnya kita akan mencari baris kuncinya. Kita harus mencari nilai RI. Seperti biasa kita kalikan nilai BI dengan kolom kunci yang sudah kita tentukan tadi, yaitu 333,333 dibagi 2/3, hasilnya itu 222,222222. Dan selanjutnya yaitu 66,66666666 dibagi 1/3, hasilnya yaitu 22,2222. Nah, di sini kan sudah ketahuan RI-nya. Mana RI yang lebih kecil? Yang lebih kecil adalah 22,222. Jadi di sini adalah baris kuncinya. Sehingga ditemukan unsur kuncinya itu adalah 1/3. Nah, di sini sudah menjadi unsur kunci. Kita buat tabel yang ketiga untuk diperbaiki lagi. Dan rumusnya seperti ini, karena sudah ketahuan ya unsur kuncinya 1/3. Jadi untuk baris satu baru, rumusnya adalah B1 dikurangi 2 kali B2. Sehingga ditemukan, setelah dilakukan ini, ditemukan baris kunci baris satu barunya yaitu 0, 1, 1, min 2, dan 200. Terus yang baris 2 barunya yaitu 3 dikali B2. Sehingga ditemukan 1, 0, min 1, 3, dan 200. Nah, di sini kita bisa cari ZJ-nya lagi. Kita kalikan lagi nih. 0 dikali 900 ditambah 1 dikali 800, hasilnya 800. 1 dikali 900 dikalikan 0 ditambah 0 dikalikan 800, hasilnya 900. Dan juga 1 dikali 900 ditambah min 1 dikalikan 800, hasilnya 100. Min 2 dikalikan 900 ditambah 3 dikalikan 800, hasilnya 600. Dan di sini 200 dikalikan 900 ditambah 200 dikalikan 800, hasilnya 340. Nah, sudah ketahuan ZJ-nya, kita cari ZJ min CJ. Jadi langsung kita kurangi. 800 dikurangi 800, hasilnya 0. 900 dikurangi 900, hasilnya 0. 100 dikurangi 0, hasilnya 100. 600 dikurangi 0, hasilnya 600. Dan di sini 340 tetap ya. Nah, setelah kita lihat ternyata ZJ dan CJ-nya ini sudah bernilai positif semua. Jadi ini bisa menjadi solusi yang dicari untuk mencari nilai maksimum di soal yang kita cari ini. Jadi ini tabelnya sudah benar karena sudah bernilai positif semuanya. Karena ZJ min CJ-nya lebih besar sama dengan 0, maka tabel ketiga memenuhi syarat optimum. Dengan begitu untuk penyelesaian optimum,
X, Y, R, S, yaitu 200, 200, 0, dan 0. Tadi kan nilai X-nya, jadi di sini sudah ketahuan ini nilai X 200 ya, ini X 200 dan Y-nya 200. Sehingga keuntungan terbesarnya ditemukan yaitu Rp340.000. Jadi sudah ditemukan. Jadi begitu pengerjaan, cara mengerjakan soal maksimum menggunakan metode simplex. Baik, terima kasih. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan untuk penjelasan penyelesaian soal program linier yang mencari nilai maksimum. Semoga video ini bisa bermanfaat dan membantu banyak orang yang kesulitan memecahkan soal program linier lainnya, terutama untuk mencari nilai maksimum. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.